latar belakang yang ingin saya sampaikan, persoalan yang dihadapi oleh Keuskupan Agung Semarang berdasar dari feedback dari umat yang memberikan usulan juga menarik. Satu, paroki-paroki bahkan dikatakan cukup banyak. Saya hanya yakin semua mungkin kangelan ini bagaimana. Maka semoga setelah ini kita tidak punya kangelan lagi karena langkah-langkahnya, kira-kiranya apa, kita sudah punya gambaran di kepala. Mengapa ini sulit? Pendampingnya mungkin sekali lagi mungkin belum pernah dibekali, mungkin belum pernah ada pertemuan seperti ini. Mudah-mudahan gitu. Tapi setelah ini semoga di paroki Penggolayan tidak lagi merasakan kesulitan yang amat sangat. Tapi pasti ada kesulitan. Tapi setelah ini semoga enggak. Perangkatnya ada, buku tadi ada, personilnya ada, materi ada, tempat ada, tetapi bingung media. Nah setelah ini kita nggak bingung, jelas ya? Kita nggak bingung. Berikutnya masukannya ini jelas setelah COVID bencana bagi semua agama sebetulnya. Mengapa? Karena pertemuan online dianggap sama dengan pertemuan tatap muka. Itu persoalan. Nah, daripada sekolah minggu tempatnya panas, lebih baik nonton tempat sekolah minggu dari Thailand, sekolah minggu dari Korea, lagu-lagunya lucu-lucu, kemudian gitu kan? Wah, ini berat. Ini persoalan. Maka sekali lagi kita harus membuat orang tertarik untuk keluar, untuk mau keluar, untuk mau main keluar. Maka kadang-kala saya itu dilema, Bapak Ibu, Mas Mbak. Dilema saya pas setiap kali misa. Saya itu suka anak-anak ke gereja, tetapi saya nggak suka mereka itu ketika misa duduk pasir. Kalau Anda lihat anak-anak kita yang di gereja itu semakin hari semakin kreatif. Dulu mainan pasir dengan tangan, doker-doker dengan tangan. Setelah itu bapak ibunya mungkin berpikir kok orang higienis gitu ya. Lalu diberikanlah sendok-sendokan plastik. Lebih saya kesini lagi, Mas Mbak, tidak lagi ditukoke sendok plastik, ditukoke truk-trukan plus sendok sekop plastik. Yang terakhir yang paling modern ditukoke remote control truk ono eskavator. Kilo tuh. Saya punya dilema, saya suka anak-anak ke gereja. Tetapi menjadi persoalan anak-anak ke gereja, dia kan berarti keluar dari rumahnya. Tetapi persoalannya dia tidak mendapat sesuatu yang menurut kita dari sisi iman perlu disampaikan. Lihat aja, Anda kalau pulang misa juga, kalau misa pertama atau kedua siang itu, nanti kan pavin itu dulu kontraktorannya cilik-cilik. Nah ini loh, jadi kita senang anak-anak kita keluar, tetapi persoalannya adalah keluarnya itu soalnya mengerjakan yang itu ya. Ini persoalan Mas Mbak dan Anda semua yang belum menikah nanti Anda akan masuk persoalan ini. Anda nanti kalau menikah pasti bapak, ibu, suami, istri Anda bekerja. Nggak bisa sekarang yang bekerja hanya suami melulu atau istri melulu toh. Pasti Anda punya kesibukan. Lalu kalau Anda punya kesibukan pasti yang terjadi adalah nanti akan berlomba menitipkan anak-anak ke sekolah. Kalau sudah di sekolah kan di sekolah Katolik lalu seolah-olah beres semuanya. Enggak. Di paroki kita itu ada bapak ibu anak TK sampai kuliah disekolahkan di sekolah Katolik, tetapi bapak ibunya juga mengeluh pada sikapnya. Jadi persoalan ini persoalan yang kita hadapi. Bapak ibu umat kita itu ada yang merasa pendampingan pial dan dia tidak terlalu berkurang. Tetapi nanti ketika mereka anaknya sudah sampai remaja, piot, lalu mereka baru berpikir apa salah saya? Ya, dia lupa pun apa salahnya? Karena nggak mendampingi anaknya sejak awal. Nah ini persoalannya. Tidak mudah menjalankan pendidikan iman di keluarga karena satu, anaknya cuma satu, nggak ada teman bermain, mau diajar iman bagaimana? Maka kalau kumpul bersama, hadapannya ada teman. Lebih menarik gitu ya persoalan. Ini persoalan. Lalu yang terakhir, nah ini persoalan anak-anak kita, bahkan tidak hanya anak-anak kok, serius kita sendirilah. Kalau ditanya tentang
iman kita lah. Apakah ada yang dengan PD menjawab di hadapan banyak orang? Yang selalu ditanyakan itu kan trinitaris, bagaimana Tuhanmu itu ada tiga. Ada yang berani bisa dengan mantap langsung menjawab dan tidak gentar. Enggak, itu persoalan. Dan kita dengan demikian harus kembali ke target yang pertama tadi untuk anak-anak. Ketika dia didampingi, dia menjadi mantap, menjadi Katolik, terserah orang mau mengatakan apa. Saya bisa menjelaskan terserah, tetapi saya melihat Tuhan Yesus itu baik. Maka itu kan yang viral, bahkan diviralkan oleh teman-teman kita yang Muslim. Tuhan Yesus itu tidak berubah. Nih, kita punya persoalan. Jadi nanti kalau kita tanya anak-anak Via ini kedepannya supaya apa? Supaya berani sampai membela iman. Ini masih ada banyak sih. Ini yang harus kerja bareng. Kalau itu tadi harus jalan Bapak Ibu, maka keluarga harus mendukung rencana kita ini. Kalau enggak, kita nggak bisa. Kalau kita mau rebut-rebutan anak, itu bukan anak kita kok, anak mereka kok. Nggak bisa, kita nggak akan pernah menang merebut mereka. Kecuali yang kita tawarkan indah dan menarik. Itu aja. Kalau indah, menarik, menyenangkan, ini ngalah, itu aja lah. Ini prinsipnya yang terjadi di toko-toko kan. Pokoknya yang penting anaknya rewel, maka bapak ibunya akan mengikuti kemauan anak. Kita rebutan itu. Maka kita butuh support mereka. Kita butuh support ini. Nah, keuskupan sudah mensupport harapannya. Nah, kita bisa menyampaikan kepada orang-orang yang punya kepentingan untuk memberi perhatian lebih kepada anak dan